Urusan itu gampang, banyak Ustaz, banyak. Bukan saya urusan doang banyak. Tapi urusan yang cinta sama yang istiqomah itu yang jarang. Benar nggak, Bu? Tepuk tangan dong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabul abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Busurakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya nur. Allahumma inna nas'aluka fahmal nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dhuriyatil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua RT 010 Bapak John Kabri beserta keluarga, yang sama-sama kita muliakan Abin al-Kiram, guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad, Ata Allah fi hayati amin wa nafa'na bi ulumihi. Yang sama-sama kita hormati pula Ketua Majelis Ta'lim RT 10 Bapak Junaidi. Yang saya hormati Bapak Muntaha absen. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini, bahkan malam-malam sebelumnya, yaitu dengan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di tempat yang biasanya kalau kita kumpul, kalau nggak ada acara kita nggak mau nih, ya. Karena ada acara, maka tempat ini jadi mulia. Tempat ini jadi mulia. Tempat yang disebut nama Allah dan disebut nama Rasulullah, ini tempat jadi mulia. Malam ini tempat ini jadi mulia. Kenapa mulia? Barusan kita baca tahlil, tasbih, tahmid yang dipimpin oleh guru kita Al-Ustaz Rahmat. Alhamdulillah. Walaupun kita hanya selembar tikar ala kadarnya, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk hadir di malam hari ini dalam acara halal bihalal.
Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak henti-hentinya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namanya ibadah Pak ya, badal. Materi nggak disiapin dan tembak aja. Oh tadi rencananya awal cuma duduk doang saya sama Ustaz Rahmat. Padahal ditembak. Ini apa beda ini? Yang penting mata nyampe setengah jam Pak ya. Iya. Ya, maklum orang kehabisan bahan. Soalnya drama serang tapi gitu lagi gitu ya. Biarin dah. Ya, biasanya kalau badan ini gedean. Ya, ini badal. Ustaz ya. Saya sedikit akan mengutip histori dan filosofi tentang halal bihalal. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu filosofi dan histori tentang halal bihalal. Itu halal bihalal nggak ada di Quran dan nggak ada di hadis. Bener atau bener? Betul. Ibu silakan baca Quran 30 juz, bapak silakan baca Quran 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Itu nggak ada yang namanya halal bihalal. Yang ada katanya silaturahim. Dalam hadis ada namanya silaturahim. Baik di dalam hadis pun, baik Bukhari Muslim, baik hadis manapun itu nggak ada. Lah kok halal bihalal diadain? Bagaimana historinya, bagaimana filosofinya terjadi halal bihalal? Nah ini kita kudu tahu, orang Indonesia kudu tahu tuh. Di Malaysia nggak ada halal bihalal, di Amerika nggak ada halal bihalal, di India nggak ada halal bihalal. Adanya Mary Gehese kalau di India gitu. Ya apalagi kalau yang sedang sarukan ngajol apa namanya itu ya, yang bintang artis yang cakep. Saya juga suka nonton. Kalau anak pesantren kalau nggak nonton India nggak afdol, serius. Anak pesantren rata-rata nontonnya film India, termasuk Kiai Haji bin Abdul Siraj itu lagi mulai senang nonton India. Maka wajar kalau misalkan anak santri itu suka pada nyanyi, wajar. Udah kita nggak usah mikir ya, nggak usah ngaji ya, ngobrol aja ngobrol. Mau ngaji mah kayak kitab jelas tuh, ada kitabnya apa tuh, kalau Qori, Usul Ibad, Uqudul Hujain, Nurul Hidayah, Mandul Sawi, Al-Had, apalagi tuh tafsir lain jelas. Ini mah kita ya sambil duduk, sambil makan, jangan dihabisin aja pisangnya saya. Ya, jangan dihabisin. Kalau kata kemarin kata kiai itu tuh yang di atas 8 apa? Ikan betik dimakan tikus. Ambil plastik, cepat bungkus, bagus tadi. Terakhir. Filosofi tentang histori halal bihalal itu terjadi pada tahun 1948. Sebelum 1948 nggak ada yang namanya halal bihalal, nggak ada. Kapan terjadinya itu? Bagaimana terjadinya? Itu terjadinya pada zaman itu presidennya yaitu presiden pertama. Siapa presiden pertama kita, Pak? Hah? Prabowo. Presiden pertama Soekarno. Pada pertengahan di bulan suci Ramadan, Bung Karno pada waktu itu politik sedang ruwet-ruwetnya. Pakar politik, pakar penguasa banyak yang berbeda pemahaman. Maka Bung Karno memanggil kiai, yaitu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Itu beliau adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Pendirinya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kudu tahu kita itu. Karena yang terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ini ada peran para alim ulama di waktu itu. Kiai Haji Wahab Hasbullah dipanggil oleh Bung Karno.
Datanglah Kiai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara. Ini ceritanya nih, lebih halal. Dan itu halal, masih ceritanya gitu. Ini pada tahun 1948. Kata Bung Karno, wahai Kiai, ini bagaimana kita nih, negara kita 1945 kita merdeka. 1945 kita merdeka, sekarang 1948. Di situ banyak DITI, IPKI dan sebagainya, banyak ormas-ormas. Bagaimana untuk mempersatukan waktu itu? Rata-rata kalau misalnya pejabat itu nanya sama Kiai. Termasuk Presiden kita Bung Karno, beliau bertanya kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi mau diapain nih? Habis lebaran kita kumpul-kumpul. Kita adain silaturahim, tapi bahasanya jangan silaturahim. Kalau silaturahim itu kayaknya bahasanya biasa-biasa aja. Jadi bagaimana bahasanya itu supaya jarang didengar? Maka mencetuskan Kiai Haji Wahab Hasbullah, oh kalau begitu kita kumpulin para pejabat-pejabat setelah Idul Fitri, yaitu dengan bahasa kemudian halal bihalal. Nah ini dia terjadi pada tahun 1948. Beliau yang mengatakan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, bahwasanya Indonesia akan mengadakan halal bihalal. Jadi apa fungsinya halal bihalal? Ketika kita berkumpul di acara halal bihalal, maka semua pada terkumpul, termasuk kita nih, RT berkumpul, RW hadir, sibuk, Ustadz hadir, warga hadir. Fadilah daripada halal bihalal yaitu diantara yang mengumpulkan kita. Khawatir dan pasti manusia satu dengan yang lainnya, tetangga satu dengan yang lainnya, pasti suka berbuat salah, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka kumpulnya halal bihalal walaupun sudah expired, sudah masuk zul, nggak ada ini, bukan sawah lagi, itu masuk zul. Tapi nggak ada yang namanya terlambat. Kemudian expired terjadi lah, udah terlambat nggak salah. Yang penting kita halal bihalal aja. Soalnya biasanya kalau halal bihalal belum mulai, pengajian belum mulai, itu kuncinya kan itu. Hah? Ya. Iya itu. Jadi fungsi halal bihalal menyatukan kita. Kalau misalkan masih ada pertengkaran antara tetangga, kita kumpulin, nanti kita saling maafan walaupun sudah kita saling maaf. Kumpul kita ini mah. Maka alhamdulillah dengan diadakannya halal bihalal setiap tahun, khususnya orang Indonesia, kita bahasa kita halal bihalal itu dapat menyatukan orang-orang yang masih suka kontra atau yang masih suka berseberangan dengan kita kumpul duduk bareng pada malam hari ini, sama-sama kita membuka diri, saling minta maaf, memaafkan, dan mudah-mudahan di hari kelanjutannya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dan lebaran kemarin, kita kalau misalkan kebiasaan kita kalau lebaran pasti kita datang kepada orang tua. Lebaran kita kudu datang orang tua, kudu datang sama orang tua. Kalau nggak datang lewat Facebook bisa sekarang mah, WA, Twitter, Instagram, ya, apalagi telepon biasa, SMS, banyak sekarang mah, alhamdulillah. Kita datang sama orang tua. Tetapi di dalam agama orang tua itu ada tiga. Yang pertama adalah orang tua yang telah melahirkan kita, ngebrojolin kita, ibu kita. Kalau lebaran kita pasti datang kepada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu yang masih hidup.
Datang kita. Udah datang orang tua lebaran, Pak. Kamu tahu lebaran di sini, dia lewat WA katanya. Ustaz ya WA ada pelaporan nangis saya setengah jam katanya. Gerung-gerung katanya. Nangis orang tua, kenapa nggak ada duit? Pulang kampung. Iya bagus, yang gerung-gerungnya ada tadi. Iya. Yang kedua orang tua itu adalah yang menikahkan kita, yang memberikan anaknya kepada kita, baik istri maupun suami, mertua, termasuk orang tua. Udah datang sama mertua, udah, sama orang tua udah datang, sama mertua, udah. Walaupun sama mertua sering cekcok ya, sering berantem, tapi lebaran udah datang sama mertua. WA juga sama. Ya alhamdulillah. Ini yang ketiga yang jarang nih, Yang ketiga orang tua adalah guru yang mengajarkan kita. Ustaz Rahmat saya lihat rumahnya nggak pernah penuh, nggak pernah datang. Maju RT 8, RT 9, dan itu kalau ada yang pernah datang saja. Katanya orang tua. Satu dua saya yakin dah pasti dah datang. Giliran orang tua yang ketiga, guru sendiri yang ngajar dan sampai pada bebusan. Yang kadang bayarnya kadang cenut, bocah, cepet. Giliran orang lain mah, giliran ustaz yang di luar mah 500.000, bulan yang dalam biarin aja, gocap cepet, udah. Sabar. Bu kalau nyari ustaz itu gampang. Bagian bener. Nyari ustaz itu gampang. Banyak ustaz banyak. Bukan saya mau Ustaz Rahmat doang, banyak. Tapi ustaz yang cinta sama yang istiqomah itu yang jarang. Bener nggak Bu? Tepuk tangan dong ustaz. Ustaz mah banyak, kemarin juga jadi. Halal. Semua banyak ustaz. Tapi ustaz yang cinta sama yang istiqomah itu yang jarang. Apa yang istiqomah? Mau dibayar kek, mau enggak, turun baik Ustaz Rahmat. Tanya ibu-ibu. Yang penting pulang buat entengan. Sekarang sih penting dulu saya cerita nih. Saya pak ngajar dulu yang zaman ibu Ustaz Rahmat. Itu ngajar kasih 12.000. Iya betul. Kadang Ustaz mohon maaf Ustaz ya, karena ibu-ibu nggak pada bayar Ustaz. Ya udah ngajar aja udah. Bertahun-tahun gitu. Ya Ustaz ya. Benar nih Ustaz nih taksinya tuh. Iya. Aku udah cinta Ustaz Rahmat. Rata-rata saya perhatiin aja baik majelis salim RT 8, RT 9, 10 kagak pernah datang di perwakilan gitu majelis salim. Perwakilan gitu kalau sendiri malu gitu ya. Perwakilan Ustaz kami dari majelis salim. Apa sih? Nurul Jannah. Perwakilan Ustaz ada bobek desa. Enak gitu, diingat. Dan boro-boro ini mah udah bertahun-tahun ajar. Yang pribadi kagak, yang majelis salim juga kagak. Ya kita curhat aja kalau mau. Tapi nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya kita ikhlas aja, insya Allah. Tapi besok jangan diulangin, aja. Saya lihat pembahasan kamu, saya kan suka silaturahim juga. Ya Allah itu guru anak banget datang. Assalamualaikum Ustaz, saya dari majelis salim ini datang. Ada 10 rombongan, ada yang bawa ketan, ada yang bawa pisang, ada yang bawa, oh subhanallah nikmat. Itu guru kalau misalnya lebaran banyak kuenya. Lah saya mau lebaran aku beli, nungguin. Allah ya Allah. Nggak apa-apa. Jadi orang tua tidak. Yang pertama orang tua yang telah melahirkan kita, orang tua yang telah memberikan anaknya kepada kita. Yang ketiga orang tua yang telah mengajarkan kita itu guru. Datang yang sandanin dong. Kalau jauh-jauh kan ibu jauh yang dekat-dekat aja udah yang tiap hari kelihatan. Aja udah. Ingat. Nah, ibu majelis salim ya. Ingat. Tahun depan saya catat. Kan enak ke perwakilan gitu. Ya mas, bener Pak, satu yang enggak ada, ada perwakilan, majelis salim gitu, satu datang. Kagak juga giliran ngaji, Ustaz jangan terlambat, Ustaz maju Ustaz betul. Subhanallah. Kata kita di Ustaz udah jangan terlambat mulu. Aduh. Ya perang dunia bisa. Ramadan banget.
Ramadan udah mulai. Nabi pernah bilang sama sahabat begini, wahai sahabat, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, wahai Nabi, orang yang bangkrut adalah orang yang berdagang, dagangannya habis, nggak punya untung, bangkrut. Orang kaya jatuh miskin, bangkrut. Banyak jawaban para sahabat, tapi kata Nabi, bukan itu wahai sahabatku yang aku maksud. Orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat adalah orang yang membawa segala amal ibadah. Dia bawa amalan puasa, dia bawa amalan haji, dia bawa amalan sholat, amalan Quran, iktikaf, dan sebagainya. Tetapi pada hari kiamat, di samping dia melakukan ibadah-ibadah itu, dia tidak bisa menjaga lisannya dan perbuatannya, sehingga ada tetangga yang sakit hati kepada orang tersebut, tetapi dia tidak bisa melawan karena dia tidak mempunyai kekuatan, tidak punya uang, dan tidak punya karismatik, sehingga dia diam aja walaupun disakitin. Ada yang begitu? Ada nggak disakitin diam aja nggak melawan? Ada nggak? Hati-hati orang begitu. Di dunia dia nggak lawan. Nanti di akhirat, di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan ngadu, ya Allah ya Rabb, dulu saya di alam dunia pernah disakiti oleh si fulan, tetapi saya tidak dapat melawan si fulan. Mereka orang hebat, punya jabatan, punya uang, sehingga hanya dalam hati saja saya mengadu pada. Sampai hari ini sakit hati saya masih melekat pada orang tersebut. Kita yang mau masuk ke surga dipanggil, oh fulan, mari panggil kita. Pas panggil, kamu kenal dengan orang ini? Tanya itu kita, tanya. Waktu kamu saya tanya, kalau orang ditanya tentang masalah takut gak Pak? Orang ditanya masalah KPK ya takut. Ini tanya langsung, Allah Jalla Jalaluhu tanya. Kenal sama orang ini? Kenal. Orang ini ngadu bahwa saja pernah kau sakit kan hatinya. Oh gitu ya. Nah sekarang kamu punya apa? Oh saya punya amalan sholat. Dikasihin amalan sholat pada orang yang disakiti. Datang lagi, ya Rob, saya pernah disakitin sama orang tersebut walaupun dia ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa, tapi dia pernah nyakitin hati saya, ya Rob. Akhirnya ibadah puasanya pun diambil lagi, sehingga orang tersebut ibadah yang dilakukan di alam dunia semuanya habis, hangus, nol, nggak ada pahala sama sekali. Ditimbang dihisab udah banyakkan dosanya. Masih datang lagi orang yang pernah disakiti, ya Rob, saya dulu pernah disakiti oleh orang tersebut, ya Rob. Saya minta keadilanmu, ya Rob, pada hari ini. Kata ampun lah, kalau gini mas saya udah nggak punya pahala lagi, udah ampun. Kata Allah, dosa kamu pindahin kepada orang yang pernah nyakitin kamu. Ya Allah, kita punya dosa orang ditimpain ke kita, sampai orang tersebut nggak ada lagi yang ngadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang pernah menyakiti saudara se-Islam, seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili dengan seadil-adilnya. Maka alangkah meruginya orang tersebut nanti pada hari kiamat dengan membawa berbagai macam pahala, tetapi pahalanya habis ludes. Kemudian dosa orang tersebut ditimpakan kepada orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada makannya apa tidak? Hah? Ada, tapi ada biasa itu yang bungkus ya. Ya, alhamdulillah. Belum makan. Ya. Pada malam hari ini, maka apabila kita mempunyai kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mari kita sama-sama membuka hati kita
Jangan sampai salah satu di antara kita duduk bareng tetapi hati masih ngegundel gitu, ngegundel. Ya Allah, di samping saya itu samping orang di dua orang itu jangan. Makanya malam hari ini baik yang hadir maupun yang tidak hadir, yang nggak hadir kita doakan mudah-mudahan ya kan yang ada keperluan dan sebagainya keperluannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh seuzon, Pak ya, boleh seuzon. Orang yang nggak datang besok kita omongin, cuma nggak datang lagu halal, jangan. Siapa tahu orang yang nggak datang pada hari ini dia ada kebutuhan, ada hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Maka kita sebagai orang Islam husnuzon aja, berbaik sangka saja. Mudah-mudahan saudara-saudara kita atau tetangga kita yang belum hadir, mudah-mudahan diberikan peluangan waktu sehingga insya Allah tahun besok bisa hadir bersama-sama kita. Mungkin bisa yang disampaikan karena cuman ganti doang badan di baru AC ya. Waktu juga udah jam 9.36, udah setengah jam di situ, udah setengah jam lumayan. Ntar kalau mau ngaji kita ngaji lagi Bu ya, kita buka lagi kitabnya ya, ngaji nanti cuma ini doang, cuma ngucurin dikit doang gitu. Yang penting ada serangan rohani dikit dah, daripada kosong sama sekali ngongkong kan lumayan ya. Lumayan buat tamu-tamu amplop, lumayan. Mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita jadikan soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazimiyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Maaf untuk doa yang kami dan semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.